Halo teman-teman, kita balik lagi ke part yang selanjutnya. Di part ini kita akan ngomongin mengenai accounting untuk lisi ya. Nah, di sini ada contoh, langsung kita ke contoh aja. Kalau misalnya di sini ada CNH Capital ya. Sorry. CNH Capital dan Ivanhoe, di mana ada kontrak di antara mereka yang ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2019 dan juga dimulai pada tanggal 1 Januari 2019, yaitu bahwa si CNH ini akan menyewakan backhoe kepada Ivanhoe. Ya, jadi yang nyewain itu adalah si CNH. Berarti CNH itu adalah selaku lessor dan si Ivanhoe, sebentar saya salah tulis. Ivanhoe itu adalah sebagai lisi. Ya. Ups, ini juga typo. Ya. Oke. Nah, terus ada beberapa term yang harus beberapa term and condition, syarat dan ketentuan yang berlaku selama leasing ini. Yaitu yang pertama, leasing ini akan berlangsung selama 5 tahun. Terus non cancelable ya. Terus juga dia pembayaran per tahunnya adalah 20.711,11 ya, yang dibayar pada setiap awal periode. Terus nilai fair value dari aset ini adalah 100.000 dan punya residual 5.000. Nah, jadi si Ivanhoe ini diharapkan ketika ngembaliin asetnya, dia akan ngembaliin aset dengan nilai residual value 5.000 gitu ya. Nah, terus leasingnya itu tidak ada renewal. Terus nggak ada purchase option juga karena ketika selesai backhoe ini harus dibalikin ke si CNH ya. Terus si Ivanhoe incremental borrowing-nya 5% ya. Terus si Ivanhoe akan pakai depreciation-nya pakai straight line. Terus CNH men-set dia pakai 4% rate of return. Ini yang akan disebut sebagai implicit rate. Nah, karena kita udah tahu implicit rate-nya dari si CNH, berarti kita akan pakai implicit rate. Kita tidak akan pakai yang 5% ini ya. Oke, kecuali tidak diketahui. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghitung kapitalisasinya? Pertama, pembayarannya itu adalah setiap tahun adalah 20.711,11. Terus kita akan pakai present value pastinya karena kita kapitalisasi. Yang namanya kapitalisasi itu ketika kita pakai present value. Kita menganggap aset itu seolah-olah asetnya kita. Ya, dan kita akan mendepresiasi ketika kita posisi ada lelisi. Oke. Present value-nya kita akan pakai present value annuity due. Oke, kita bukan pakai present value annuity ordinary, tapi kita akan pakai present value annuity due. Oke, nah ini kalian tinggal bisa lihat di tabel, atau nanti ketika pembahasan kasus saya akan jelaskan bagaimana cara ngitungnya ya, bagaimana rumusnya. Tapi kalau di sini ini coba pakai tabel dulu. Pakai tabel present value annuity due, ya, yang I-nya 4%, N-nya 5. Karena 5 tahun dan implisitnya adalah 4%. Jadi didapatnya angka sekian. Oke. Nah, sekarang kita kaliin. Kita tinggal kaliin dapat angka 95890.35. Oke. Nah, di sini juga dijelasin. Karena si CNH itu udah ngomong 4%, maka kita akan pakai 4%. Ya. Oke. Nah, ketika kita udah ngitung nih ya nilai PV-nya atau nilai present value dari leasing kita atau sudah kita hitung kapitalisasinya berapa, kita bikin jurnal. Jurnal recording pertama itu adalah right of use asset. Ini adalah aset buat leasing. Ya. Jadi ketika kita nerima dan kita kapitalisasi leasing itu, kita akan mencatat right of use asset sebagai asetnya kita. Dan kita akan mencatat sebagai lease liability karena kita punya hutang leasing sebesar sekian. Ya. Nah, terus ingat kalau yang namanya sewa menyewa atau pembelian secara cicilan yang akan disebut leasing itu, setiap
kali kamu selesai tanda tangan, di saat itu pembayaran pertama sudah dilakukan. That's why kenapa kita pakai annuity due, bukan annuity ordinary. Karena kalau annuity ordinary itu, dia akan dibayar atau akan ada perhitungan ketika next period. Tapi kalau ini karena dia leasing, dia akan dihitung, kamu tanda tangan sekian, perjanjian sekarang berarti bayarnya sekarang. Gitu. Minimal pembayaran pertamanya dulu. Ya. Nah, sehingga pembayaran pertamanya, dia akan catat lease liability pada cash. Di sini masih belum ada interest. Pembayaran pertama ya first, saya tulis di sini, pasti tidak ada interest, tanpa interest. Tapi pembayaran kedua, ketiga, dan lain selanjutnya pasti akan ada interest. Pembayaran dari leasing akan mengurangi lease liability. Ya, pembayaran dari leasing akan mengurangi lease liability. Nah, right of use asetnya akan berkurang di mana? Right of use aset akan berkurang ketika ada yang namanya depreciation. Kalau leasing di mana kamu sudah kapitalisasi atau masuk finance lease, yang akan mendepresiasi adalah si leasing. Ya. Oke. Kita lanjut. Ini adalah tanggal 1 Januari. Terus ini adalah tabelnya teman-teman, ya. Tabel kurang lebih sama seperti biasa. Ini annual payment kan udah tahu ya. Annual payment itu dari perjanjiannya. Oke. Nah, untuk interest liability-nya ini itu adalah dari lease liability dikali sama implicit rate. Oke. Terus nanti ada reduction. Nah, reduction ini adalah selisih. Ini adalah selisih antara si interest dengan payment. Ya, itu. Oke. Nanti coba kalian perhatikan ya. Nanti untuk bagian dibahas kasus pasti akan saya mulai dari sini. Ya, cuma sekarang mungkin gambarannya dulu ya seperti apa gitu ya. Oke. Terus lanjut sampai di sini hasilnya 0. Oke. Nah, ketika tanggal 31 Desember 2019, yang pertama akan dilakukan adalah dia mencatat, karena ini kan tidak ada pembayaran, sehingga dia hanya nyatat interest expense sebesar 3.000, dari mana 3.000 ini dari 95.890,35 dikali 4%. Ya. Nah, lease liability-nya juga begitu. Oke. Nah, lease liability-nya di sini posisinya ditambahin dulu. Kenapa? Karena kita belum bayar. Oke. Ditambahin dulu. Nanti ketika di tanggal 1 Januari, sebelum 1 Januari 2020 akan ada depresiasi dulu. Ya. Nah, depresiasi kan biasanya depreciation expense pada accumulated depreciation ya nggak sih? Itu kalau asetnya punya kita. Tapi karena ini bukan aset punya kita, sehingga depreciation expense pada right of use asset. Kita langsung kurangi right of use asetnya. Dan kita bagi seumur dengan si, istilahnya, umur leasing. Karena di sini tidak ada BPO. Ya, seumur leasing ketika tidak ada BPO, tapi ketika ada bargain purchase option, dia akan dibagi seumur aset. Nanti kita akan lihat bagaimana ketika ada bargain purchase option ya. Oke. Oh ya, sama di sini juga saya agak mundur sedikit ya. Nah, di sini juga kita pakai 5 itu adalah dari umur leasing. Oke. Nah, nanti kita lihat yang bargain purchase option seperti apa. Oke, kita lanjut. Ini udah depreciation tanggal 31 Desember udah ya. Berarti 31 Desember kamu tinggal masukin interestnya berapa, masukin ke list payment, dan juga masukin depreciation dari right of use asset ya. Sehingga ketika di laporan tanggal 31 Desember akan seperti ini.
Right of use asetnya sekian, lease liability-nya sekian, ya. Nah, terus oke, ini kan kenapa risk of use asset ini 20.000 di current dan di non current? Kenapa ada dua-duanya? Karena ini yang akan dibayar 1 Januari. 1 Januari 2020. Sedangkan ini adalah yang dibayar tahun depan, tahun selanjutnya. Oke. Nah, terus interest-nya adalah sekian, depreciation-nya sekian. Ini di income statement, ini di statement of financial position. Oke. Terus kita lanjut. Nah, sekarang pembayaran kedua bagaimana? Pembayaran kedua akan ada lease liability sebesar. Tetap ya, lease liability-nya nggak mungkin berubah, tetap 20.711,11 dan akan ada cash sekian. Ya. Jadi anggapannya ini dan ini. Gitu ya, dia tetap bayar sekian. Oke. If Ivanhoe purchase the equipment from CNH pada akhir periode dengan harga 5.000, ini kan dari awal tidak ada di perjanjian ya. Dia hanya bilang bakal dikembalikan. Tapi contoh, andaikan dia tidak dikembalikan tapi dibeli dengan harga 5.000. Ya. Oke. Jurnalnya adalah akan seperti ini. Equipment dan cash. Pembelian biasa. Ya, jurnal pembelian biasa. Nah, untuk yang lain kurang lebih jurnalnya begitu terus ya teman-teman. Kenapa saya nggak lanjutin ke bahasnya? Ya nanti tanggal 31 tinggal dicatat interestnya. Terus tanggal 1-nya dicatat 20.000-nya. Terus saja seperti itu ya. Dan depreciation-nya. Nah, itu adalah yang simple. Oke, di mana si CNH ini punya bargain purchase option, bukan bargain purchase option, punya residual value di mana si Ivanhoe yakin residual value itu bisa dikembalikan 5.000. Dia yakin bisa jaga aset itu sehingga punya nilai apa ya istilahnya, nilai sebesar 5.000 di akhir periode. Nah, sekarang adalah contoh ya, contoh bahwa si Ivanhoe ini nggak yakin, masih contoh yang sama ya teman-teman, dengan term-term yang sama, si Ivanhoe ini nggak yakin bahwa dia akan bisa ngembaliin asetnya di harga 5.000. Dia hanya yakin kayaknya saya bisa balikin tapi 3.000, tidak 5.000. Sehingga selisih 2.000-nya ini, ya tadi kan 5.000 diminta sama si CNH. CNH minta 5.000 residual value-nya, tapi si Ivanhoe nggak yakin, saya kayaknya hanya bisa kembalikan 3.000 deh. Ya, saya hanya bisa yakin 3.000. Oke. Nah, berarti 2.000 yang dia tidak yakin ini akan masuk ke dalam perhitungan present value. Oke. Nanti kan ya maksud saya misalnya gini, kamu disuruh sama si lessor buat ngembalin barang dia dengan harga 5.000. Tapi kayaknya kamu bilang, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya saya orangnya agak kerasukan dan lain sebagainya gitu. Terus habis itu jadinya saya akan bisa kembaliin dia tapi nggak 5.000, tapi 3.000. So, yang 2.000 yang kamu nggak yakin ini akan masuk ke dalam perhitungan PV. Nah, perhitungan PV-nya akan jadi seperti apa? Akan jadi seperti ini. Oke. Nah, di mana untuk 20.711,11 ini akan dikali sama present value annuity due, PV annuity due. Dan untuk yang residual value yang dia nggak yakin itu akan dikali sama PV single. Oke. Nah, habis itu ditotal deh. Sebesar 97. Oke, kalau kamu bikin tabel, oke ini pencatatan pertama sama ya kurang lebih. Pencatatan pertama dan pembayaran pertama kurang lebih sama.
Nah, bedanya hanya di sini teman-teman. Di akhir periode, ya, bikin tabel, di akhir periode masih ada sisa 2.000. Jadi kan kalau misalnya mau dihitung, ini 1 tahun, pembayaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, di sini ada lagi, ke-6. Itu adalah si 2.000-nya. Anggapannya kayak pertanggungjawaban apa yang kamu tidak yakin. Pertanggungjawaban apa yang kira-kira akan kamu hilangkan dari residual value yang diinginkan sama si lessor. Gitu ya. Oke, nah jurnalnya akan seperti ini kira-kira teman-teman. Secara keseluruhan. Ini yang no expected payment. Ya, ini yang tadi yang pertama. Ini contoh pertama. Contoh 1. Ya, ini yang contoh 2. Oke. Nah, pembayarannya di sini 95 karena dia tidak ada PV dari residual value, di sini 97. Pembayarannya tetap sama, ya. Ya, pembayarannya tetap sama. Bedanya adalah di interest. Kenapa? PV-nya beda. Oke. Terus depreciation-nya juga akan beda. Bedanya sedikit karena nilai PV-nya yang berbeda. Ya, tapi jurnalnya sama. Terus pembayaran 1 Januarinya sama. Nah, pembayaran 1 Januari 2024 ketika kamu kayak seolah-olah kayak apa ya? Kayak ngebayar si 2.000-nya itu kamu bayarin ke si lessor. Nah, jurnalnya akan seperti ini. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya kurang lebih sih hampir sama aja. Cuma bedanya di akhir periode karena kamu kayak seolah-olah kayaknya saya bakal ngerusakin deh si 2.000-nya. Saya bayar deh, saya ganti gitu. Cuma gitu doang sebenarnya. Nah, jadi ketika kamu ngeganti si 2.000-nya ini, kamu harus ngitung ke dalam PV-nya. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya ternyata ya, di sini dia bilang asumsi karena benar-benar apa namanya? Dia bisa benar-benar nggak bisa jaga banget si Ivanhoe-nya ini benar-benar nggak bisa jaga. Ketika dibalikin fair value-nya 0. Oke. Nah, berarti si Ivanhoe ini akan mereport sebagai loss. Oke. Jadi loss on lease pada cash. Ya. Sebesar 3.000. Karena kan awalnya dia bilang kayaknya 5.000 saya nggak yakin deh, 3.000 deh saya bisa gitu kan. Terus itu ditambahin 2.000-nya bayar ganti rugi gitu kan. Ternyata pas akhir periode barangnya benar-benar rusak gitu sama dia gitu ya. Benar-benar geradukan banget nih orang makainya gitu ya. Nah, jadinya dia tinggal nyatat loss on lease sama cash. Ya. Nah, terus habis itu si Ivan under the non-expected. Oh, misalnya contohnya, kalau ini adalah yang tadi, ini yang contoh 2. Contoh 2 di mana dia udah bilang, oke saya ganti rugi deh 2.000-nya, saya kayaknya nggak yakin dia bisa 5.000. Saya ganti rugi ya, terus itu ternyata rusak beneran, ya udah saya tinggal tambah ganti 3.000 gitu kan. Nah, tapi kalau dalam contoh 1, kan dia bilang, kayaknya saya yakin nih gitu kan, bakal bisa ngembaliin, taunya rusak gitu kan. Jadi dia langsung bilang, oke saya bayar 5.000. Ya, ini. Sama-sama loss residual value-nya ya. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke, nah sekarang kita bahas nih. Jadi kalau tadi 2 contoh itu adalah guaranteed residual value atau di mana si lessornya itu mengharapkan kita punya nilai sisa di akhir periode. Berarti ada juga yang disebut sebagai unguaranteed residual value. Jadi kita lihat yuk apa sih perbedaannya. Pertama, kalau misalnya guaranteed residual value mau guaranteed residual value maupun unguaranteed residual value pasti sudah dihitung di payment-nya ya. Di payment dari ketika kamu dikasih tahu kan kamu isi posisinya. Kamu dikasih tahu kira-kira apa ya namanya pembayarannya itu berapa. Nah, biasanya itu udah dimasukin dalam situ sebenarnya gitu ya. Si guaranteed residual value atau unguaranteed residual value. Nah, yang akan menjadi perbedaan antara guaranteed dan unguaranteed itu apa sih? Yang jurnal terakhir sebelumnya yang bilang mengenai kerugian. Oke. Kerugian yang bilang ada loss on lease sama cash itu loh. Yang bilang ceritanya tadi dia
minta 5.000, tapi si perusahaan itu bisanya cuma 3.000, jadi dibayar ganti rugi 2.000 atau yang ceritanya dia minta 5.000 tapi kita nggak bisa, barangnya ternyata rusak sama kita gitu kan. Nah, akhirnya kita ganti rugi. Nah, kalau guaranteed residual value berarti pasti akan ada jurnal seperti ini, tergantung berapa kerugiannya. Berapa yang hilang dari residual value-nya gitu ya. Nah, tapi kalau unguaranteed residual value anggapannya kayak ya udah kalau rusak ya rusak, kalau misalnya masih ada ya masih ada gitu kan. Berarti tidak akan ada jurnalnya. Berarti tidak ada jurnal kerugiannya. Nah, dalam kasus kalau misalnya kamu juga menghitung si nilai nilai pembayaran leasingnya, berarti kalau di guaranteed residual value nilai residual value-nya akan dimasukkan ke dalam PV sebenarnya. Nanti saya akan jelaskan di bagian yang lain. Tapi kalau unguaranteed berarti nilai residual value-nya tidak akan dimasukkan ke dalam PV. Nilai residual value hanya akan jadi nilai residual value tanpa ada artinya sebenarnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, nah sekarang untuk bargain purchase option. Nah, bargain purchase option ini adalah kayak apa ya? Kayak opsi. Jadi bisa diambil bisa enggak ya, tapi option atau opsi kepada si leasing. Sebentar, saya salah tulis mulu kalau leasing. Leasing bahwa pada akhir periode, aduh apa ini? Bentar ya. Pada akhir periode, dia boleh beli. Oke, boleh beli si aset ini. Nah, bedanya apa sih kalau misalnya bargain purchase option sama no bargain purchase option? Nah, kalau bargain purchase option, nilai dari si leasing harus masukin nilai belinya. Contoh kalau misalnya nilai beli, misalnya pembayaran, contoh ya pembayarannya itu 10.000 misalnya. 10.000 selama sekian bulan. Berarti kan ini 10.000 akan dikali PV annuity due. Ya kan? Nah, habis itu ternyata bargain purchase option-nya boleh dibeli dengan harga 2.000. Nah, ini akan ditambahin dengan PV single. Kita total yang akan jadi nilai dari leasingnya, lease liability. Ya, jadi nilai lease liability-nya itu adalah berupa si payment plus sama bargain purchase option-nya. Nah, di sini sih di PPT ini nggak ada contoh, cuma nanti akan saya carikan contohnya untuk kita bahas di bahas kasus ya. Jadi nanti bahas kasusnya mungkin ada beberapa part nih teman-teman ya. Oke, nah terus habis itu yang membedakannya lagi selain dari nilai PV-nya itu adalah ketika dia mendepresiasi. Ya, depreciation. Kalau misalnya dia tidak ada BPO-nya nggak ada, dia akan depresiasi seumur leasing. Oke, kalau leasingnya selama 5 tahun, terus tiba-tiba masa manfaatnya itu 7 tahun, ya berarti 5 tahun aja gitu ya. Tapi kalau misalnya ada BPO, ya itu adalah seumur aset atau ikut masa manfaat aset. Misal masa manfaat aset itu 5 tahun, leasingnya 4 tahun, berarti depresiasinya akan pakai masa si 5 tahunnya, bukan 4 tahun ya, karena ada bargain purchase option. Karena seolah-olah kamu akan beli, kemungkinan besar kamu akan beli, sehingga kamu akan mendepresiasi seumur aset. Ya. Nah, kalau misalnya efeknya, dia bilang kurang lebih sama kayak guaranteed residual value with probable amount to be owed. Yang kayak contohnya tadi, yang 5.000 tapi dia hanya yakin 3.000, selisih 2.000-nya dimasukin ke dalam perhitungan gitu ya. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Ya. Nah, bargain purchase option karena nggak ada latihannya, saya nggak bisa ngejelasin lebih lanjut. Nah, ini soal unguaranteed residual value juga sebenarnya kurang lebih sama sih sama yang tadi sebenarnya ya. Nah, jadi nggak akan saya bahas lagi supaya nggak terlalu panjang. Jadi next part kita akan ngomongin mengenai accounting untuk lessor.
ya. Oke, so see you next part. Bye.